Halo, gue Adi, seorang kaloris, dan ini adalah Prodigy Podcast ketiga gue. Kali ini gue akan ngobrol dengan salah satu yang sangat krusial sih buat di Prodigy House. Dia adalah seorang produser, ya lebih spesifiknya produser for grading. Nah, mungkin produser grading pun juga ada dua tahap, ada grading film dan iklan untuk di Prodigy House. Sekarang gue mau perkenalkan. Halo, halo semua. Nama saya Ardi, biasa dipanggil Kebot. Kalau yang dekat-dekat biasa manggil Kebot. Kalau yang jauh baru pertama kali kenal bisa manggil Ardi. Kalau pacar, Beda lagi dong. Oh iya, Kalau oke itu oke. beda lagi. Itu adalah spesifik. Oke, siap. Gue seorang produser studio pos di Prodigy House. Kurang lebih udah jalan 2 tahun kayaknya. Ya kurang lebih segituan. Biasanya apa sih yang dilakukan sebagai post producer di post production lah, tapi spesifik loh ya di Prodigy House. Apa tugas seorang ini ya, maksudnya tugas seorang post Iya. producer di sebuah studio post kali gitu ya. Yes, betul. Tugasnya sebenarnya kalau secara garis besar sebenarnya lebih ke manajerial. Setelah 2 tahun jalan di post producer ini jadi lebih ke manajerial, kayak manajerial waktu, maksudnya manajerial bidang administrasi gitu ya. Kadang nyentuh-nyentuh technical, negosiasi. Sebenarnya kerjaannya kurang lebih gitu. Scheduling ya itu kan masuk dalam manajerial ya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Koordinasi dengan banyak pihak yang memang berkaitan sama kerjaannya gitu. Terutama grading ya. Entah itu iklan, entah itu film gitu, atau konten-konten yang hanya untuk di sosmed bukan sebagai komersial. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Tapi nah ini kita coba balik ke muter ke pertama dari lu deh. Awalnya lu bisa nyemplung, gue mau cerita juga ya. Gue bertemu Ardi ini ya sebenarnya cukup menarik ya. Ada sesuatu di Prodigy, kita bikin event, kita bikin sesuatu, terus ya tiba-tiba ya bersyukurlah berjoin sama Prodigy House lah gitu ya. Terus awalnya kenapa buat lu bisa tertarik dengan post pro ya, tentang dunia inilah sebenarnya gitu? Sebenarnya kalau dibilang tertarik tuh sebenarnya di zaman kuliah ya. Oke. Cuma waktu itu gue kuliah di komunikasi, bukan spesifik di film. Nggak punya duit buat kuliah film karena kan kuliah film mahal. Oh mahal ya, tetap di angkatan lu mahal juga ya? Ya terhitung mahal mungkin ya untuk gue yang kelasnya menengah ke bawah lah gitu. Tapi waktu itu belum ada duitnya gitu untuk kuliah film. Cuman akhirnya ngambil komunikasi, gue belajar komunikasi. Memang ada film, cuma sebagai bentuk media komunikasi aja, bukan spesifik atau detail belajar tentang teknis film seperti apa, teori film seperti apa, enggak gitu. Lebih ke ya udah memperkenalkan bahwa film itu sebagai media komunikasi aja. Terus abis itu ya pokoknya tertarik mulai dari kuliah. Kemudian gue lulus kerja terus karena gue tertarik di bidang, sebenarnya bidang bisa dibilang audio visual gitu ya. Ya termasuk film gitu. Mempelajari secara otodidak sebenarnya, maksudnya baca-baca, belajar dan lain-lain gitu. Dulu gue sebenarnya sempat jadi editor, tapi cuma video editor di sebuah agensi lah. Waktu itu sebenarnya Prodigy buka magang. Cuma gue waktu itu sadar diri sebenarnya karena gue udah tua nih gitu kan. Ya pokoknya di atas udah lulus kuliah lah. Cuma udah lumayan jauh. Cuma waktu itu gue coba iseng buat apply. Karena gue nggak tahu cara akses masuk untuk ke post production tuh seperti apa sih. Karena lu lihat lamaran kerja tuh nggak ada tuh. Saya kira waktu itu sempet lihat Instagram apply segala macem. Tiba-tiba ada email buat ngobrol segala macem. Akhirnya datang ke sini. Ternyata yang lucu, gua magang, gua doang yang paling tua sendiri. Umurnya di atas, yang lain di bawah semua, baru lulus ya kan. Ada yang magang kampus gitu-gitulah. Terus akhirnya masuklah ke ke Prodigy, kenal dengan beberapa orang di sini, semua kenalan lah. Mungkin karena gue orangnya penasaran ya, maksud dalam arti cuma sekilas gitu, tapi gue pengen tahu seperti apa sih cara kerjanya gitu. Karena itu yang gue nggak pernah sentuh waktu zaman kuliah, sekolah dan lain-lain gitu. Even lu kerja sebentar kerja sebagai editor. Ya udah kira kenal segala macam, kenal produser, kenal Pak Adi, yang lain, tim-tim yang lain, kenal ya udah. Itu kurang lebih magang cuma sebulan. Habis sebulan magang, gue balik lagi ke kantor gue yang lama, masih kerja waktu itu.
Terus akhirnya tiba-tiba komunikasi lah sama Pak Adi ngajak ngobrol, datang ke kantor, ngobrol segala macam. Waktu itu Pak Adi ngasih penawaran lah, tapi masih sebagai asisten colorist. Presiden Galeris ya. Karena waktu itu produser sebelumnya masih ada gitu. Ya udah, terus gua mikir segala macam, diskusi dengan orang tua, orang rumah, teman segala macam. Udah ambil. Akhirnya join lah di tahun kalau nggak salah 2023 awal gitu. Ya, pokoknya 2003 ya. segitulah. Oh, oke juga ya, betul udah lama juga ya. Gue pikir baru 2023-an lah. iya. Udah lama dong. Per 2 tahun mah lumayan lama lah. Lumayan lama juga ya. Iya. Tapi baru lah 2 tahun lah. Iya, nggak Cepet berasa. lah waktu. Ini kan cukup panjang nih perjalanan lu. Tapi yang gue mau bertanya sama lu sih sebenarnya ini, how to handle project yang besar, misalnya yang how to complicated project nih, buat gimana tuh lu mengantisipasinya dan lu melihat di kita nih Prodigy House gimana gitu. Sebenarnya sebagai apa dulu nih? Sebagai produser. Sebagai produser. Kalau sebagai produser sebenarnya ketika ada project masuk kan pasti udah terbayang ya, karena kayaknya gue tuh jadi asisten karis dulu setahun, habis itu baru jadi produser setahun. Dalam jalan mungkin dulu waktu awal-awal ngelihat sebuah project tuh kayak wah ini harus gimana ya. Tapi kan maksud gue secara project itu berat atau enggak sebenarnya tergantung tingkat kita bisa ininya lah, maksudnya kelihatan dari diskusinya gitu. Diskusi dengan tim yang terkait. Tapi kalau tadi spesifik pertanyaannya mengenai project yang lebih berat, sebenarnya hal yang pertama gue lakuin tuh biasanya gue akan melihat dulu, baca skrip biasanya. Ini kita lu sebagai project buat kerja feature film ya? Iya, feature film. Sorry ya, untuk feature film biasanya kadang tuh tim PH akan ngasih skrip untuk kita baca. Itu dari situ sebenarnya udah kebayang sih, maksudnya udah ada bayangan bahwa oh kayak gini, ini akan seperti ini akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini. Dari situ baru biasanya gue suka breakdown dulu nih, hal-hal apa yang bisa gue kerjain, maksudnya dengan tim gue bisa koordinasi gitu. Ya kalau untuk grading kan karena gue kebetulan pegangnya grading, biasanya gue akan bisa diskusi dengan tim lebih ke kalian mau pakai workflow-nya seperti apa. Oh ya penting untuk produser harus paham teknikal juga selain administratif ya, karena itu untuk menentukan arah start awal sampai akhir gitu. Sesimpel kalau lu tahu outputnya akan kemana tuh lu harus tahu dulu dari startnya gitu. Ya pokoknya intinya produser kalau di post kayaknya satu yang important adalah lu mengerti teknikal ya. Betul. Gitu ya. Sebenarnya nggak harus yang gimana-gimana, tapi basic aja. Nggak se-expert yang si artisnya ya, gitu kan, betul. tapi lebih memahami lebih generalnya apa yang lu lakuin. Dasarnya gitu. Sih. Sebenarnya kan diskusi lagi ya. Kebutuhan dari tim PH seperti apa, kita bisa provide-nya seperti apa. Kadang memang ya pasti di tengah-tengah jalan akan ada diskusi lagi, yang maksudnya sebenarnya diskusi ini baik gitu. Untuk kita saling paham maunya kemana, kayak gitu ya. Maksudnya kalau tadi yang project berat sebenarnya ya itu, maksudnya kita udah tahu ini beratnya, ada titik beratnya akan di mana gitu. Tapi kan sebenarnya itu bisa kita handle asal kita komunikasi sama kita tahu dasarnya nih. Ini stepnya seperti apa, orang-orangnya seperti apa gitu. Jadi emang intinya mengenali timnya, terus mengenali klien-kliennya, maksudnya kita harus ngerti satu sama lain sebenarnya. Tapi dengan cara apa ya? Dengan cara diskusi gitu kan, ngobrol kebutuhan seperti apa ya, kurang lebih gitu. Bagaimana buat lu pribadi, ya lu anggap katanya ada yang masih muda dan apapun, ini masukan buat teman-teman atau generasi muda, gimana sih lu bisa bertahan, dan kita pun juga pengen come up dengan generasi muda kan, apa yang dia lihat kan, tapi buat lu nih sebenarnya buat acuan ke mereka atau kasih input aja sesuatu, gimana sih untuk bertahan di industri ini walaupun lu juga secara perjalanan masih baru juga ya, tapi how to enjoy it gitu, jadi lu bisa menikmati perjalanan journey ini nih gitu loh. Kalau buat yang muda mungkin yang baru mau masuk ke industri ini sebenarnya lebih ke kayak tentuin aja dulu tujuannya apa, happy nggak gitu. Misalnya ketika kan tiap orang punya tujuan masing-masing gitu. Misalkan sosok A dia pengen terjun di industri ini gitu, di industri audiovisual ini gitu. Setiap pekerjaan pasti punya resiko masing-masing. Betul. Tapi tergantung balik lagi orangnya mau menerima itu apa enggak. Sama adaptif sih sebenarnya. Jadi kayak ketika ada situasi seperti ini ya harus cepat-cepat adaptif untuk menyesuaikan dengan situasi yang terjadi gitu. Ya sebenarnya itu tadi balik lagi ke diri sendiri, tujuannya mau apa, kalau cuma sekedar lewat doang mah kalau saya saranin sayang, karena umur, kesempatan ya nggak datang 2 kali. Kalau memang tujuan dari awalnya gue pengen masuk industri ini ya oke jalanin.
Tapi Iya. dengan ya balik lagi ke teman-teman gitu ya, kalau memang tujuannya senang di industri ini ya udah jalanin gitu. Dengan ya kalau bisa belajar terus, maksudnya sharing dengan teman-temannya juga, sharing dengan apa namanya, yang sudah pernah di industri gitu, maksudnya plus minusnya seperti apa sih, kayak gitu kan pasti dia akan menimbang-nimbang bahwa gue pengen lanjut apa enggak, kayak itu kan tuh balik lagi ke baik masing-masing. Cuma maksud gue ke teman-teman yang mau di industri ini ya oke, maksudnya jalanin, semangat aja sih gitu, maksudnya lebih Iya, ke ya, tapi maksud gua kan ya kalau gue pribadi ini berjalan dengan waktu as a proses, tapi kan yang menarik adalah menyikapi nih kalian-kalian yang muda atau yang masa lebih muda dari kita gitu, buat ini gue cuma mau bertanya, lu dapat kerjaan, tiba-tiba kerjaan ini bikin desperate diri lu deh gitu kan. Tapi tiba-tiba lu kayak ngerasa anjing gue nggak mau di sini deh gitu. Tapi lu tetap harus bertahan. Nah, maksudnya bertahan ini hanya lewat keadaan apa emang gua harus lewatin ini nih? Iya, sebenarnya kan ya baik lagi tadi, kalau misalkan ternyata ada tadi yang dibilang Padi soal, wah ini bikin gue stres gitu kerjaannya segala macem ya. Ya itu sebenarnya menyikapinya ya balik lagi ke yang tadi, tujuannya seperti apa gitu. Ketika memutuskan untuk masuk ke industri itu tujuannya apa? Kalau memang tujuannya cuman AI ya kita nggak tahu kan, itu balik lagi ke niat orang tersebut. Tapi kalau memang tujuannya baik ya, maksudnya untuk dirinya dan lingkungan sekitarnya, yaitu harusnya diperjuangin gitu. Maksudnya ya sebagai manusia kita harus bermanfaat untuk orang banyak ya. Yesus, itu bagus tuh. Maksudnya selain diri sendiri ya kita juga harus bermanfaat untuk sekitar gitu ya. Nggak usah yang jauh-jauh dulu, teman kita sendiri kayak gitu-gitu sih. Makanya ketika mau masuk industri, tentuin dulu deh tujuannya apa, niatnya apa. Kalau memang niatnya baik, ya di luar komersil ya, maksudnya uang lah itu manusiawi gitu. Cuma maksudnya ada niat lain nggak selain itu. Yang saya lihat maksudnya industri ini tuh udah lumayan besar, udah lama. Sayang aja kalau nggak, yuk kita bareng-bareng jaga sama-sama gitu. Ya pada intinya lu dapat project yang se heavy mungkin, lu nggak nyerah deh itu kan ya kan. Ya kalau Ya secara manusia pasti kan ada pasti ya kan? itu manusiawi Gue lah. capek lah atau apa gitu Betul, pasti betul. ada. Cuma ya mungkin butuh rehat sejenak aja, maksudnya kayak lepas dulu dikit deh dari kerjaan ini, gue cari, maksudnya bukan cari yang lain tapi refresh gitu. Yes. Biasanya kalau orang udah senang sama satu hal, dia happy mengerjakan itu meskipun ada ngeluhnya, pasti biasanya akan balik lagi untuk menyelesaikan. Ya tapi berarti ada so far nggak project yang heavy di Prodigy yang lu kerjain nih, yang kita nih, terus lu merasa ini gua ini nih, so far gimana menurut lu? Banyak sih. Tapi buat handle-nya ya bisa ya kayak misal lu ngerjain iklan. Ya Pasti kan ada karakter yang berbeda tuh ya kan? betul, betul. Setiap project tuh punya tingkat kesulitan masing-masing ya. Setiap project punya tingkat kesulitan masing-masing. Tinggal gimana kita menyikapinya aja sih. Kita tahu nih project ini berat. Tapi kan maksudnya beratnya dalam hal sisi apa? Administrasi kah, atau komunikasi kah, atau memang secara teknikal berat? Itu kan pasti nggak mungkin semuanya berat. Pasti ada hal yang dari 3 atau beberapa faktor yang mungkin yang berat cuma 2. Tapi kan hal-hal itu bisa dikomunikasiin gitu. Sebenarnya mungkin terasa berat karena kita belum tahu orang ini maunya apa. Secara gimana. Berarti memahami beratnya itu bukan masalah projectnya, tapi pas komunikasinya juga sebagai produser kan. Komunikasi sama maksudnya klien lu dan apapun kan itu kan. Kalau harus lu jaga ritmenya juga. Karena kan produser lebih ke sisi non teknis ya. Yes. Di luar manajerial, administrasi, negosiasi, servicing. Ya itu part of sih. Cuman maksudnya ya bagaimana kita adaptasi sama orang sekitar, sama klien kita aja gitu. Komunikasi seperti apa. Kita harus memahami kliennya seperti apa sih, tipikalnya gitu, karakternya seperti apa. Oh dia senangnya di kayak gini, ya udah berarti kita harus yang adaptasi. Untuk biar kita kerjanya mudah semua nih gitu. Iya. Terutama tim kita biar enak ke depannya gitu. Kayak gitu-gitu sih. Oke. Tapi menurut lu buat industri ini, sebagai ini menurut lu prospeknya gimana, maksudnya? Ya maksudnya kan secara dari pekerjaan dan apapun itu menurut lu gimana sih dari sudut pandang lu sih, sebenarnya pengen tahu masih sesuatu yang tempting kah atau sesuatu yang apakah di mata lu ya gitu? Sebagai kan gua anggap gua ngomong ini selalu di beberapa episode sebelum, kemarin ada junior kan
berapa generasi yang berbeda antara gua. Ya kan termasuk lu pun juga gua anggap generasi yang berbeda dengan eranya gua tuh. Betul. Tapi menurut lu gimana tuh? Kalau yang saya lihat industri ini ya kedepannya mungkin tetap jalan gitu. Cuma memang balik lagi gitu. Karena dunianya juga cepat ya sekarang bergeraknya. Cuma memang ada satu hal yang nggak bisa, ada satu hal yang saya lihat ya, yang nggak bisa tuh ikutin sama teknologi yaitu experience ya. Jadi ketika kita memilih misalkan kita punya project pengen sama bukan menunjuk satu orang, tapi memang ketika seseorang punya experience itu nggak akan bisa dibayar, bukan dibayar, tapi apa yang dibayar itu akan sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Karena experience itu kan berdasarkan pengalaman pribadi ya, bukan berdasarkan teknologi gitu. Yes, betul. Kalau teknologi kita bisa ngikutin lah gitu. Itu kan pasti itu karena sebagai kita hidup di zaman sekarang. Ya, pasti kita harus ngikutin ya. Betul, teknologi itu pasti akan berjalan terus, maju terus, tergantung balik lagi kitanya mau ngikut apa Ya, enggak. maksudnya bukan berarti lo harus mengikuti kan. Lu Betul, jangan maksudnya teknologi bukan seperti animalnya gitu ya, atau kita jangan jadi penunggangnya aja. betul, Tapi kita harus memahami tapi gitu. ya itu maksudnya experience dan pengalaman seseorang tuh nggak bisa nilainya tuh buat saya berharga gitu karena dia ya dia kenapa bisa sampai di titik itu, kenapa dia bisa bikin kayak gitu karena kan dia sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang belum tentu kita alamin gitu. Ya. Kayak gitu sih. Jadi kayak sebenarnya ya pengalaman itu sangat berharga lah. Walaupun sorry nih, gue cuma bilang walaupun pengalaman itu dia berharga berlama-lama, maksudnya berpuluh tahun dia bekerja, tapi intinya adalah sebenarnya dianya ini kan ada sisi dia cuma bertahan untuk surviving makan, tapi ada orang yang surviving untuk passionate-nya dia. Itu gimana tuh, Bot? Wah, itu kalau saya agak bingung ya pertanyaan bukan gue ya. nggak bingung sih, tapi lebih balik lagi ke pribadi masing-masing aja gitu. Ini ada yang menarik buat lu misalnya nih, buat generasi muda, apa sih buat motivasi mereka nih bisa tertarik ya Pengen jadi produser dia gitu. jadi produser gitu loh. Belajar sih. Oke. Sama yang paling penting sebenarnya belajar. Orang maksudnya ketika belajar kan banyak akhirnya jadi tahu gitu. Yang belum tahu jadi tahu, terus memahami hal-hal apa yang dia pelajarin. Ya banyak hal sih sebenarnya ke produser kan yang ngurusin teknis, non teknis gitu. Jadi banyak hal yang mesti dipelajarin sebenarnya. Ya terutama belajar, ya mungkin belajar komunikasi lah yang paling simpel gitu. Karena dia sebagai seseorang yang jadi jembatan untuk antara internal dan eksternal gitu, dan stakeholder-nya gitu. Maksudnya orang-orang yang berkepentingan dengan si Prodigy terutama ya di sini. Kayak gitu sih. Jadi emang komunikasi kalau untuk belajar teknis bisa dipelajarin lah. Maksudnya itu bisa belajar dalam arti dipelajarin, bisa pelajarin nanya ke artisnya atau nanya ke asisten colorisnya. Ya maksudnya bisa karena terbiasa kan. Betul. Ya paling kalau satu buat yang muda, kalau gue sih cuma satu ya itu aja sih, mereka tuh ya jangan pernah takut salah ya kali ya gitu. Betul. Jadi segala satu kesalahan itu wajar gitu loh. Wajar. Tapi jangan merasa kayak aduh gue takut nih. Kadang-kadang yang gue ngeliat kan di sini anak-anak sekarang apalagi menurut gue kayak takut melakukan sesuatu kesalahan gitu loh. Apakah karena apa terlihat nggak perform, itu kan banyak kayak gitu tuh kan. Sebenarnya nggak apa-apa untuk melakukan kesalahan. As long masih bisa ditolerir gitu. Tapi maksudnya bukan berarti lu melakukan kesalahan terus-menerus gitu. Cuma maksudnya belajar dari kesalahan yang udah dia lakukan kesalahan satu kali, ya udah belajar dari situ. Mungkin ada kesalahan lain tapi nggak di yang sama gitu. Beda tempat gitu kesalahannya. Cuma nggak apa-apa, mungkin karena dia melakukan kesalahan di tempat yang beda, bukan bukan berarti dia nggak ini, cuman mungkin dia belum tahu gitu. Itu nggak apa-apa. Cuma maksudnya untuk hal-hal yang kayaknya kesalahan yang sama jangan harus diulang. Yes. Ya harusnya bisa belajar lah. Apa yang pernah terlintas, apa di pikiran lu mendengar ya ini Prodigy House? Apa ya? Profesional sih. Nggak tahu, gue dulu melihat dulu karena gue tahu Prodigy House itu dari website ya. Ya profesional aja. Soalnya dulu pernah gue waktu zaman kuliah gue nge-email nanya loker tapi nggak dibalas. Tanya siapa?
Nanyain email, lewat Oh. email. Oke. Karena di email. Lewat Prodigy. Iya, email Prodigy, cuma nggak dibales. Ya udahlah, berarti emang belum rezeki kan. Iya. Ya tiba-tiba kita bertemu di sini ya. Iya. Iya. Nggak ada yang tahu. Menarik. Kayak gitu. Ya nggak ada yang pernah tahu sih. Oke teman-teman semuanya, mungkin ini perbincangan saya sama Ardi, mungkin ini buat jadi pengalaman buat teman-teman semua. Sebagai intinya adalah Ardi sebagai post producer, kita menceritakan profesinya Ardi adalah kita harus semangat. Cayo gitu ya. Semangat guys. Semangat guys. Oke, kalau lu suka dengan episode ini, lu bisa share ke teman lu, subscribe, apapun ke semuanya ya, sebar semua tentang Prodigy House. Kita akan selalu mengeluarkan cerita-cerita dalam bidang post production di belakang. Kita lebih chill, lebih relax, mungkin kedepannya tergantung dari by request dari Anda. Terima kasih, bye.